Aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga panjenengan bikin kitab Arba'in itu juga dibisiki Rasulullah. Karena saya lihat kitab Arba'in itu revolusi dalam cara mempelajari cara membaca kitab kuning. Dan sudah puluhan ribu orang yang menggunakan kitab Arba'in, metode Arba'in, dari buta huruf terhadap kitab kuning menjadi ngalim kitab kuning. Ya, memang begitu. Bagi saya itu Kiai Muharrar itu adalah mujtahid. Salah satu mujtahid abad ini khususnya mengenai bagaimana cara membaca kitab kuning. Dan ini kan kunci untuk semuanya. Jadi kalau teman-teman itu sepakat Kiai Imad itu mujtahid dalam ilmu nasab, maka Kiai Muharrar ini saya yakin benar ini beliau itu adalah mujtahid menjadi sultanul ulama di dalam cara membaca kitab kuning, ya gitu. Saya itu sering karena buktinya udah puluhan ribu orang dari tidak bisa baca kuning, tidak bisa baca kitab kuning, karena istihadnya Kiai Muharrar semuanya jadi bisa baca kitab kuning dengan cara cepat dan mudah. Dengan cara cepat dan mudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat KZ dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat KZ, emang lucu-lucu ya Mukimad itu ya. Lucu-lucu dan aneh-aneh. Wali-wali semuanya pokoknya ya. Dulu pernah Imaduddin Utsman Al-Bantani mengangkat seorang wali dari Al-Dangduti, yakni Roma Irama, diangkat oleh Imaduddin atau Ustadz Imaduddin. Diisbat tuh Roma Irama, katanya Roma Irama itu waliyun min auliyaillah. Itu viral tuh beberapa waktu. Setelah membatalkan nasabah Alawi, Roma Irama diisbat menjadi wali oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan sekarang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tahu kan siapa Pak Muharrar? Pak Muharrar ini adalah seorang, ya disebut kiai lah ya, dari Jawa. Beliau ini seorang pencetus metode Arba'in. Pencetus apa tadi? Metode Arba'in. Nah, metode Arba'in ini, barang siapa, kata Muharrar sendiri, barang siapa yang membaca atau mempelajari metode Arba'in 40 hari bisa baca kitab kuning. Lancar baca kitab kuning. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian Pak Muharrar juga pernah bilang, barang siapa yang mempelajari metode Arba'in selama 3 tahun, 3 bukan gini ya, kalau gini 4, ini 3 tahun, maka bisa pegang pondok. Jangan repot-repot ngaji jurumiyah, ngaji alfiyah, dan lain-lain. Cukup pakai metode Arba'in, 3 tahun bisa pegang pondok. Jangankan yang 3 tahun bos, nggak ngaji pun megang pondok bisa. Sekarang tuh banyak tuh bocil-bocil pada megang pondok bisa. Ya. Emang lucu-lucu nih. Dari geng Mukimad ini lucu-lucu. Dan terbaru ini Pak Muharrar dinobatkan oleh Fuad Plered Al-Botaki sebagai mujtahid fi ilmin nahwi, dan juga dinobatkan sebagai sultanul ulama fi zamanihi, fi zaman ini, di zaman ayeuna, di zaman sekarang, fi hadzal zaman, dinobatkan. Ya memang seperti itulah ya. Mereka itu memang haus dengan gelar-gelar itu, haus. Munafik kalau mereka nggak bilang atau nggak mau diberi gelar. Buktinya dulu Kiai Imaduddin sempat tuh dikasih nama Kiai Haji Raden Imaduddin Utsman Al-Bantani, ada radennya. Kemudian di lain waktu Puan Plered juga mengatakan, saya ini keturunan daripada Sunan Giri. Kemudian ada lagi yang terbaru ini. Muharrar ini, ada Kiai Muharrar ini adalah sultanul ulama fi ilmin nahwi,
sultanul ulama fi hadzal zaman. Kemudian Fuad Pleret juga mengatakan Pak Muharrar ini adalah mujtahid fi ilmin nahwi. Loh. Enggak ngaca, Bos. Dengar ini, enggak ngaca. Justru metode arba'in yang diteliti selama 22 tahun itu tidak terkenal, Bos. Katanya ada ribuan yang menjadi ulama yang telah membaca kitab arba'in. Itu hanya promosi saja sebetulnya sih. Tapi kita lihat yang sudah terkenal, ya, yang sudah mencetak ribuan ulama yang asli, bukan yang palsu. Yang telah mencetak puluhan santri yang jago ilmu nahwu, yang jago kitab kuning. Di antaranya adalah metode arba'in. Bukan arba'in maksudnya. Salah sebut, bukan arba'in. Yang pertama adalah metode amsilati. Itu udah puluhan tahun, bukan 22 tahun. Puluhan tahun metode amsilati dicetuskan oleh seorang kiai yang Masya Allah luar biasa tawadu. Beda dengan kiai metode arba'in ini, sombongnya minta ampun. Kalau metode arba'in, metode amsilati itu kiai-kiainya tawadu semuanya. Makanya tercetuslah para kiai, para ulama, para penghafal yang ahli kitab kuning semuanya itu diantaranya daripada kitab metode amsilati. Yang kedua, dari metode al-miftah, Sidogiri. Itu luar biasa tuh. Santri Sidogiri itu udah berapa? Udah puluhan ribu kali alumninya, kiainya. Dan di antara kiai-kiai alumni Sidogiri yang sudah terkenal banyak sampai sekarang. Yang masyhur-masyhur. Ada Mbah Yai Syukron Makmun kalau nggak salah ya. Ada Mbah Yai siapa? Ada Mbah Yai atau Pak Kiai Khalil Nafis MUI. Itu dari Sidogiri. Ada juga dari Lirboyo. Saya belum tahu kalau Lirboyo metodenya apa ya. Belum tahu. Tapi Lirboyo itu salah satu pondok pesantren besar yang telah menciptakan ribuan, mungkin puluhan ribu para ulama seperti Sidogiri. Sidogiri itu puluhan ribu udah jadi ulama semua. Selain Gontor ya. Selain Gontor nih, selain Gontor juga banyak yang jadi ulama. Selain Gontor, selain Sidogiri, Lirboyo di antaranya dan pesantren-pesantren besar lainnya sudah mencetak ulama-ulama, kiai-kiai yang masyhur di Sarangrembang. Ya, di Sarangrembang, Mbah Maimun Juber. Di Pondok Mus, di Gusmus, itu udah ribuan ulama yang dicetak oleh pondok-pondok itu. Lalu ini datang baru mencetak metode arba'in yang belum jelas. Dan yang mencetaknya juga balelo, kalau baca kitabnya belepotan. Dinobatkan oleh Gus Fuad menjadi mujtahid fi ilmin nahwi dan sultanul ulama fi hadzal zaman. Itu nggak jelas itu namanya. Jadi intinya ya gitulah karakter mereka, sifat mereka, mukimat-mukimat itu seperti itu. Mereka haus dengan pujian, haus dengan gelar. Begitu, ya. Membatalkan nasab Alawi semuanya, ternyata muncul sayyid-sayyid palsu, muncul syarif-syarif palsu, muncul raden-raden palsu. Di balik gelar itu. Ya. Jadi kalau misalkan mereka tidak menginginkan gelar, itu munafik, bohong kuadrat itu, bohong murokab. Artinya mereka itu semuanya haus dengan pujian, haus dengan gelar. Artinya ingin mendapatkan gelar sayyid, gelar syarif, gelar raden. Itu mereka muncul. Ada Raden Wijaya, ada Raden Nur Ikhya Salafi, ada Raden Roma Irama, Sayyid Roma Irama, Sayyid Syarif Roma Irama, Raden Aimaduddin Utsman Al-Bantani. Itu mereka. Begitu loh kira-kira ya. Jadi untuk para mukimat ini harus sadar sebetulnya ya. Para pengikutnya harusnya yang awam, mohon maaf, yang awam yang selalu terbawa arus. Harus sadar kalian itu bahwa kalian itu telah disesatkan oleh mereka-mereka, telah dibelokkan pemikiran mereka untuk membenci para habaib. Artinya itu. Dan nanti akhirnya NU yang akan dihancurkan oleh mereka.
yakin itu. Karena sekarang si Fuad Blair itu sudah menyerang NU, sudah menyerang Rois Amjad NU, menyerang Rois Amjad Man, menyerang Ketua Umum PBNU, dan pokoknya NU yang di struktural, petinggi-petinggi PBNU itu diserang habis-habisan sama grup Mukimat, sama Fuad Blair, sama Ahong, sama Aziz Jajuli, dan Nur Ihya Salafi, dan siapapun yang menjadi gerombolan Mukimat ini. Dan ada juga yang bilang PBNU itu buta dan tuli. Naudzubillah. Apakah mereka itu masih pantas disebut Nahdiyin? Hah? Masih pantaskah disebut Nahdiyin orang seperti itu? Enggak pantas, bos. Enggak pantas. Ya, enggak pantas. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.